diketahui bagaimana sebetulnya dampak dari cuaca ekstrim tahun ini kepada sektor pertanian Pak, khususnya padi? Karena tentunya ini kan akan mengganggu begitu ya Pak, panen raya awal tahun depan. Karena memang kalau kita lihat beberapa waktu lalu Indonesia ini kan mengimpor beras karena memang produksi padi ini terganggu karena adanya cuaca ekstrim Pak Fahri. Iya, ini juga memang salah satu, layanan yang diberikan oleh BMKG untuk sektor pertanian khususnya, padi ya, kami bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, menginfokan, daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadi curah hujan, di atas normalnya gitu ya. Dan Kementerian Pertanian, sudah menindaklanjuti dengan, membuat yang namanya kalender tanam ya. Jadi kapan tanam, kapan panen itu menyesuaikan kondisi cuaca, kondisi curah hujan ya, yang diterima dari BMKG. Dan, ini yang menjadi antisipasi, pemerintah, antisipasi kita bersama agar tidak, terjadi, puso ya atau gagal panen akibat, hujan yang, berlebih ini. Alhamdulillah sampai saat ini, informasi tersebut, dimanfaatkan dengan baik oleh sektor pertanian. Baik Pak Fahri, tapi kalau penggunaan data dari BMKG oleh petani seperti apa Pak sebetulnya Pak? Iya, selain, melalui Kementerian Pertanian kami juga, mendiseminasikan langsung ke para petani ya, baik itu oleh kantor kami yang di BMKG pusat maupun di, kantor-kantor BMKG di daerah. Kami di tiap provinsi ada, dan kami juga punya komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok petani ya, melalui jejaring, sosial media, grup, komunikasi dan juga kami mengadakan kegiatan yang namanya sekolah lapang iklim. Jadi kami langsung turun ke lapangan, ke lahan-lahan pertanian, bertemu langsung dengan para petani untuk memberikan informasi iklim, perakiraan iklim ya, kondisi curah hujan dan lain-lain. Ini yang selama ini sudah kami lakukan. Baik Pak Fahri. Pak Fahri, tapi sebetulnya apakah cuaca ekstrim yang terjadi saat ini ada hubungannya Pak dengan fenomena cuaca ekstrim 5 tahunan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya? Iya, sebenarnya di dalam, eee, ilmu meteorologi, tidak ada istilah siklus 5 tahunan gitu ya. Tidak memang, atmosfer sangat dinamis, dinamikanya juga sangat tinggi. Jadi kalau dulu memang ada yang, mengatakan nih hujan 5 tahunan, tapi pada kenyataannya hampir tiap tahun kita ada curah hujan ekstrim, Mbak. Jadi udah memang bukan lagi, siklus 5 tahunan dan memang setiap tahun pasti akan ada variabilitas, iklim, curah hujan yang, tinggi yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, tahun ini, kita masih dipengaruhi kondisi global adanya, La Nina walaupun dalam intensitas lemah hingga moderat, tapi ini masih tetap berpengaruh terhadap peningkatan, jumlah curah hujan secara umum di wilayah Indonesia. Baik Pak Fahri, tapi berdasarkan analisis dari BMKG seberapa besar Pak kapasitas curah hujan yang akan turun di akhir tahun ini dan juga di awal tahun depan? Iya, BMKG membuat klasifikasi, jumlah curah hujan harian ya. Jadi, hujan dikategorikan lebat itu kalau jumlah curahnya lebih dari 50 milimeter dalam satu hari. Kemudian sangat lebat itu 50 sampai, 100, kemudian, di atas 150 kita, sebut, ekstrim, curah hujan ekstrim ya. Nah, curah hujan di atas 100 milimeter saat ini berpotensi terjadi di, wilayah Indonesia ya. Jadi dengan intensitas sangat lebat bahkan, potensi ekstrim di atas 150 mili juga, bisa berpotensi terjadi. Baik, Pak Fahri kita harus tahan dulu dialog ya karena dialog akan kami lanjutkan usai jeda Pak. Tetap bersama kami di Squawk Box CNBC Indonesia.